Perintah Kaisar Naga. Bab 1721 sampai dengan 1730. Audiobook Novel Silat. Episode 173. Tidak ada perintah, saya hanya datang untuk memeriksa dan melihat apakah Anda kendur. Sebagai paku yang ditanam di Daxia, Anda harus selalu waspada. Kazuo Kawaguchi mengajar. Hei, Tuan Kawaguchi mengajarimu hal yang benar, kata Jiro Ono. Dalam beberapa hari, aku akan membawa seorang wanita, kamu harus menunjukkannya padaku, kata Kazuo Kawaguchi. Wanita? Ono Jiro tercengang. Tuan Kawaguchi, peraturan kami di sini tidak pernah mengizinkan wanita atau orang dari Daxia untuk masuk. Aku tahu aturan ini, tapi wanita ini sangat penting bagi kami, aku tidak punya cara untuk membawanya kembali ke negara pulau, jadi aku hanya bisa membawanya ke sini untuk penelitian. Kazuo Kawaguchi menyipitkan matanya sedikit dan berkata, wanita macam apa yang begitu diperhatikan Kawaguchi-sama? Onojiro bertanya dengan rasa ingin tahu. Bajingan, Kazuo Kawaguchi mengerutkan kening, kamu tidak memenuhi syarat untuk menanyakan pertanyaan ini. Dimengerti? Jiro Ono mengangguk berulang kali. Kazuo Kawaguchi hanya tinggal di markas rahasia selama 1 hari, dan segera pergi. Tapi kali ini, dia satu-satunya yang pergi. Kyoto, Sekte Gerbang Naga. Ada lebih dari selusin orang berdiri di alun-alun, kekuatan orang-orang ini berbeda-beda, tetapi masing-masing penuh energi dan energi. Kakak Dev, menurut permintaan Anda, saya hanya memilih orang-orang ini untuk saat ini. Hayden berkata kepada Dev. Dev sedikit mengangguk, tentara itu mahal, tidak banyak, sudahkah Anda menjelaskan dengan jelas apa yang harus dijelaskan? Semuanya sudah selesai, kata Hayden. Oke, kalau begitu ayo berangkat sekarang, dan saat kita kembali, kuharap kamu bisa mencapai puncak Marquis. Dev menepuk pundak Hayden. Kakak Dev, di mana orang bisa berkultivasi dengan begitu cepat? Hayden bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu ketika kamu pergi. Dev tersenyum ringan. Segera, Dev memimpin orang-orang ini langsung ke Pulau Penglai. Ada juga patung batu Raja Iblis di Pulau Penglai, yang berisi kekuatan spiritual tak terbatas. Jika diserap, kecepatan kultivasi semua orang pasti akan dipercepat. Dev memutuskan untuk membiarkan orang-orang berbakat ini melangkah ke dunia kultivasi abadi. Meskipun aura langit dan bumi telah habis dan menekan para kultivator, Dev sendiri sama sekali tidak ditekan oleh dunia sekuler, jadi dia berencana untuk menggunakan darahnya untuk membiarkan orang-orang ini melangkah ke alam keabadian. Di dunia budidaya keabadian, mereka tidak akan ditekan oleh dunia sekuler. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, jika aura pulih, dewa dan iblis akan muncul kembali, dan dunia seni bela diri akan mulai sepi. Jika Dev ingin mengambil inisiatif, dia harus mulai dari saat ini. Itu sebabnya Dev meminta Hayden untuk menyiapkan orang-orang berbakat dan membawa semua orang di gerbang naga ke dunia budidaya keabadian dalam skala besar. Tidak mungkin, Dev tidak memiliki kemampuan itu. Saat Dev memimpin semua orang ke Pulau Penglai, semua orang merasakan hal baru. Kakak Dev, apakah ini Pulau Penglai? Ini seperti negeri dongeng. Hayden juga berkata sambil menghela nafas. Dan Neildu itu, setelah mengetahui kedatangan Dev, segera membawa orang-orang untuk menyambutnya, menyambut Dev ke istana, dan duduk di singgasana. Neil, apakah patung batu itu berubah selama ini? Dev bertanya pada Neil. Kembali ke Tuan Chen, patung batu itu tidak bergerak sama sekali. Hanya saja setiap malam, banyak embun yang mengembun di patung batu itu. Saya tidak tahu mengapa, jawab Neil. Embun mengembun di tengah malam? Mungkinkah karena cuaca lembab? Dev sedikit mengernyit. Tidak, cuacanya seperti ini sebelumnya, tapi tidak pernah terjadi pada patung batu. Neil menggelengkan kepalanya dan berkata, ini aneh, bahwa aku melihatnya di tengah malam. Dev benar-benar ingin melihat apa yang sedang terjadi. Setelah berbicara, dia berkata kepada Hayden dan yang lainnya, kalian semua pergilah beristirahat. Biasakan dirimu dengan lingkungan ini selama beberapa hari. Aku akan mengajarimu teknik baru dalam beberapa hari. Hayden membawa orang-orang itu pergi, tetapi Dev tidak beristirahat.
Sebaliknya, dia menggunakan darahnya sendiri untuk memurnikan ramuan itu. Selama orang-orang ini mengambil ramuan ini, mereka tidak akan dibatasi oleh dunia sekuler. Hingga tengah malam, Neil menemukan Dev, lalu keduanya berjalan menuju belakang istana. Area terlarang di belakang istana masih berupa runtuhan, mempertahankan tampilan aslinya. Melihat pemandangan di depannya, Dev teringat adegan pertempuran itu lagi. Patung batu itu tergeletak di tanah, sudah kehilangan keagungannya di awal. Segera, ketika saatnya tiba, saya melihat cahaya redup memancar dari patung batu itu, dan kemudian saya melihat tetesan embun kristal muncul dari patung batu itu. Dev melangkah maju dan menyentuhnya dengan ringan dengan tangannya. Tetesan embun langsung diserap oleh Dev, dan rasa menyegarkan menyelimutinya, membuat Dev merasa sangat nyaman. Tetesan embun ini mengandung banyak energi spiritual, jangan sia-siakan, kirim seseorang untuk mengambilnya. Dev memerintahkan ke Neil. Meskipun Dev tidak tahu mengapa patung batu itu berperilaku seperti ini, faktanya tetesan embun ini mengandung banyak aura. Dalam beberapa hari berikutnya, Hayden memimpin orang-orang untuk membiasakan diri dengan lingkungan Pulau Penglai, yang dapat dianggap membuat semua orang bersantai. Dan Dev bekerja keras untuk menyempurnakan ramuan itu. Akhirnya, pemurnian pil merah darah selesai, dan semua pil ini adalah pil dengan darah Dev. Dev memanggil Hayden dan yang lainnya bersama-sama, lalu memerintahkan orang untuk meminum pil ini. Melihat ramuan merah darah dan bau darah yang menjijikkan, sangat sulit untuk ditelan. Namun, tidak ada yang berani melanggar perintah Dev, dan menelan semuanya. Setelah ramuan memasuki tubuh, semua orang merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuh, meridian dan bahkan darah seluruh tubuh sepertinya berubah. Segera setelah itu, kesadaran spiritual Dev langsung menutupi kesadaran spiritual semua orang, dan satu demi satu latihan diteruskan ke pikiran orang-orang ini. Mulai sekarang, Anda harus melupakan metode kultivasi sebelumnya dan berkonsentrasi untuk berlatih yang baru. Jika Anda mengalami kesulitan di tengah, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja. Dev berkata kepada orang-orang di depannya. Mematuhi. Semua orang ini tampak bersemangat, dan kemudian mereka mulai berlatih di bawah pengaturan Dev. Ketika orang-orang ini berkultivasi, Dev tidak menganggur, dia berdiri di depan patung batu sepanjang hari, menyerap kekuatan spiritual di patung batu itu. Dan patung batu itu memancarkan energi spiritual setiap malam, mengembun menjadi tetesan embun, dan Dev meminta Neil untuk mengumpulkan tetesan embun ini dan mengirimkannya ke Hayden dan yang lainnya. Dengan cara ini, orang-orang ini menghabiskan waktu setiap hari di Pulau Penglai. Di sisi lain ibu kota, bahkan jika Dev tidak ada, seluruh dunia seni bela diri damai, dan tidak ada yang berani menyusahkan gerbang naga. Adapun Ellie dan yang lainnya, mereka hidup dengan sangat nyaman di istana teratai merah. Sekelompok gadis bersama, berbicara dan tertawa, sangat bahagia. Orang-orang ini terutama suka mendengarkan Yaeko berbicara tentang beberapa hal aneh di masa lalu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Yaeko semuanya dari pengalaman pribadi, bukan dari apa yang dia dengar. Siang hari, beberapa gadis berkumpul untuk makan malam lagi. Mengapa aku tidak melihat saudari Yaeko hari ini? Aku masih menunggunya berbicara tentang kenaikan keabadian. Rain menoleh dan menemukan bahwa Yaeko tidak ada di sana, jadi dia bertanya. Mungkin ada yang salah. Kami tidak akan menunggunya lagi. Aku selalu merasa bahwa Sister Yaeko terkadang sangat misterius. Kata Ellie. Semua orang tidak peduli, dan mulai makan. Tanpa sepengetahuannya, saat ini Yaeko sudah berada di dalam mobil yang meninggalkan ibu kota dengan kecepatan tinggi. Mata Yaeko tertutup rapat, dan wajahnya sangat jelek. Dan Kazuo Kawaguchi yang mengemudikan mobil itu. Pada tengah malam, Kazuo Kawaguchi menghentikan mobilnya, lalu membawa Yaeko dan berjalan menuju hutan lebat. Saat ini Yaeko sudah bangun, melihat Kazuo Kawaguchi di depannya, dia tidak panik. Kazuo Kawaguchi membawa Yaeko sampai ke pangkalan rahasia, dan dia lega. Melihat Kawaguchi kembali, Onojiro bertanya dengan cepat. Tuan Kawaguchi, di mana wanita ini akan dikurung? Sialan, wanita ini sangat kuat, dia harus dikurung di sel kelas A. Kata Kazuo Kawaguchi. Onojiro mengangguk, lalu mengirim seseorang untuk menahan Yaeko. Kazuo Kawaguchi melepas bajunya, dan bekas luka yang mengejutkan muncul di bahunya.
Melihat bekas luka di tubuhnya, mata Kazuo Kawaguchi menunjukkan tatapan garang. Setelah mengobati lukanya, Kazuo Kawaguchi berjalan menuju sel, lalu melambai pada Jiro Ono dan berkata, "Kalian semua keluar, ada yang ingin kukatakan pada gadis kecil itu?" Kazuo Kawaguchi berjalan ke sel penjara, yang terbungkus formasi, yang bisa menekan kekuatan orang-orang yang terkunci di dalamnya. Tapi menghadapi Kazuo Kawaguchi, Yaiko tidak panik sama sekali. "Siapa kamu? Mengapa kamu mengetahui sihir mistis ribuan tahun yang lalu? Apakah kamu dilahirkan kembali melalui kelahiran kembali, atau dirasuki oleh jiwa?" Kazuo Kawaguchi bertanya pada Yaiko. Yaiko menunjukkan sedikit rasa jijik. "Apa identitas saya? Saya tidak akan memberitahu Anda. Anda dapat menyelidikinya sendiri jika Anda memiliki kemampuan." Kazuo Kawaguchi menyipitkan matanya sedikit, dan indera ilahi langsung menyelimuti tubuh Yaiko. Tapi saat kesadaran ilahi ini memasuki tubuh Yaiko, itu langsung terputus oleh kekuatan di tubuh Yaiko. Kazuo Kawaguchi terkejut, dan dengan cepat mundur. "Kamu, apakah kekuatanmu yang menekan?" Sudut mulut Yaiko berkedut, "Sejauh menyangkut keterampilan kecilmu, kamu tidak lebih dari semut di mataku." Apa yang ada di tubuh Yaiko adalah jiwa orang suci dari istana Guanghan ribuan tahun yang lalu, dan Kazuo Kawaguchi ingin memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam tubuh Yaiko, sungguh lelucon. Jika tidak ditekan oleh kekuatan langit dan bumi, maka orang suci itu hanya bisa menampilkan setengah dari kekuatannya. Bagaimana dia bisa ditangkap oleh Kazuo Kawaguchi? Tapi Yaiko tidak takut, bahkan jika Kazuo Kawaguchi menangkapnya, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Kazuo Kawaguchi menatap Yaiko, dan akhirnya berbalik dan berjalan keluar tanpa daya. "Jaga dia, jangan biarkan dia kabur, dan tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya, atau kamu akan menderita." Kazuo Kawaguchi memberitahu Onojiro. Dia berencana untuk kembali dan mengundang Master Pencari Jiwa untuk datang. Kazuo Kawaguchi tahu bahwa pasti ada jiwa yang sangat kuat yang hidup di tubuh Yaiko setelah baru saja menghubunginya. Apalagi roh ini mungkin sudah ada selama ribuan tahun, tidak ada cara baginya untuk menaklukkan roh yang begitu kuat, jadi dia hanya bisa kembali dan meminta bantuan. Segera, Kazuo Kawaguchi meninggalkan Daxia bersama orang-orangnya dan kembali ke negara pulau. Hilangnya Yaiko membuat Ellie dan Rosalind sangat cemas. Sudah berhari-hari, tapi Yaiko masih belum ditemukan. Setelah mengetahui Yaiko hilang, seluruh gerbang naga mencarinya, termasuk keluarga Ge, yang juga melakukan yang terbaik. Hanya saja tidak ada yang tahu identitas asli Yaiko, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Ferdinand Ge mengetahuinya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya, dan dia tidak berani melaporkannya kepada tetua klan. Sepertinya masalah ini hanya bisa ditangani oleh Dev. Saat ini, Dev dengan cepat menyerap kekuatan spiritual di patung batu. Dev tidak tahu mengapa, kekuatan perlawanan asli di patung batu telah hilang sama sekali, dan sekarang patung batu itu menjadi sumber daya bagi Dev dan murid-murid gerbang naga. Hanya dalam lebih dari 12 hari, kekuatan Dev langsung melangkah ke ranah Wuhou Agung peringkat ketiga, tetapi tidak peduli seberapa banyak Dev berlatih di masa depan, dia tidak dapat merasakan peningkatan kekuatannya. Tampaknya kekuatan spiritual pada patung batu ini tidak cukup untuk mendukung kultivasiku. Dev perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat patung batu di depannya, dia sedikit terpana. Dia melihat patung batu itu ditutupi dengan retakan yang padat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tampaknya patung batu ini tidak akan bertahan lama. Aku tidak tahu apakah itu bisa bertahan sampai mereka menembus alam puncak Marquis. Dev bangkit dan berjalan keluar dari area terlarang. Tuan Chen. Melihat Dev berjalan keluar dari area terlarang, Neil dengan cepat melangkah maju dengan hormat. Bagaimana orang lain berlatih? Apakah akan ada tetesan embun di patung batu itu setiap malam? Dev bertanya pada Neil. Yang lain berlatih dengan mantap, dan tetesan embun yang dihasilkan oleh patung batu telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Jawab Neil. Dev mengangguk, lalu memeriksa kultivasi Hayden dan yang lainnya. Dev cukup puas dengan kemajuan kultivasi orang-orang ini. Tetapi ketika Dev berjalan keluar dari istana dan hendak berjalan-jalan, pikirannya tiba-tiba bergetar, dan alisnya langsung berkerut. Rusak.
Dev diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang mendesak, dan setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Neil, dia segera kembali ke Kyoto. Yaiko entah bagaimana mengikuti Dev. Ketika dia berada di tanah keluarga Ge, Cakra Ge meminta Dev untuk menanamkan kesadaran spiritual di tubuh Yaiko untuk membuat Yaiko mengikuti Dev sepanjang waktu. Meskipun Yaiko memiliki jiwa orang suci di dalam tubuhnya, dia tidak harus mengikuti Dev dengan cermat sekarang. Tetapi perasaan ilahi itu masih memiliki hubungan dengan Dev. Sekarang Yaiko di penjara, Dev langsung merasakannya setelah dia keluar. Kembali ke ibu kota, setelah melihat Dev, Ellie dan yang lainnya langsung mengelilinginya. Sekelompok gadis mengobrol setelah Dev. Oke, tentu saja, aku tahu segalanya. Dev melambaikan tangannya, lalu meninggalkan istana teratai merah dan pergi ke rumah G. Dia ingin Ferdinand G bertanya dengan jelas. Ellie dan wanita lain tidak bisa menjelaskan beberapa hal dengan jelas. Saat ini, Ferdinand G sudah seperti semut di atas panci panas, dia tahu identitas Yaiko, dan jika ada masalah, dia tidak bisa menjelaskannya. Ayah, Dev ada di sini. Saat Ferdinand terlihat cemas, Josephine membuka pintu dan berkata pada Ferdinand. Begitu dia mendengar bahwa Dev akan datang, Ferdinand berlari keluar pintu untuk menyambutnya. Tuan Chen, Anda kembali, G. Sebelum Ferdinand selesai berbicara, Dev melambaikan tangannya dan berkata. Begitu, ayo masuk ke kamar dan mengobrol. Ferdinand mengangguk, lalu berkata kepada Josephine, Josephine, kirim seseorang untuk menjaga pintu, tidak ada yang diizinkan masuk. Setelah selesai berbicara, Ferdinand mengikuti Dev ke dalam ruangan, lalu menutup pintu. Khawatir itu tidak aman, Ferdinand melambaikan telapak tangannya, dan sepotong sihir spasial langsung menyelimuti mereka berdua. Patriark G, ada apa dengan Yaiko? Orang sebesar itu, bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang? Juga, dia tidak lemah. Logikanya, tidak mungkin ada yang menyerangnya, tapi aku merasa dia dalam bahaya. Dev bertanya pada Ferdinand. Tuan Chen, saya juga tidak tahu. Saya baru mengetahui bahwa Nona Yaiko hilang setelah saya diberitahu oleh Nona Ellie. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada para tetua klan. Ferdinand tampak frustrasi. Patriark G, jangan khawatir, hidup Yaiko tidak dalam bahaya sekarang, aku bisa merasakan dia sedang dikendalikan, tapi aku tidak bisa merasakan lokasi tepatnya. Apakah ada cara bagi keluarga G Anda untuk mengetahui di mana Yaiko sekarang sehingga kami dapat menyelamatkannya? Dev datang ke Ferdinand karena dia ingin tahu lokasi Yaiko. Meskipun Dev meninggalkan perasaan ilahi pada tubuh Yaiko, dia tidak bisa merasakan posisi Yaiko. Ini, aku tidak tahu tentang ini. Bahkan jika ada cara, hanya tetua klan yang tahu. Kata Ferdinand. Kalau begitu bawa aku ke alam rahasia segera, dan tanyakan pada para tetua klan G, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dev takut semakin lama waktu berlalu, hidup Yaiko akan berada dalam bahaya. Anda harus tahu bahwa jika Yaiko dalam bahaya, tidak hanya nyawa Yaiko yang akan hilang, tetapi jiwa suci di tubuhnya juga akan musnah. Awalnya, jiwa orang suci itu sudah sangat lemah, tanpa perlindungan tubuh fisik, pasti tidak akan bisa bertahan di bawah tekanan kekuatan langit dan bumi. Baiklah. Ferdinand langsung mengaktifkan teknik ruang dan waktu, dan langsung menghilang bersama Dev. Ketika keduanya bergegas ke tempat keluarga G, mereka menemukan bahwa Cakra G sedang berbicara dengan seorang lelaki tua. Mengetahui bahwa Dev akan datang, Cakra G buru-buru bangun dan keluar untuk menyambutnya, yang mengejutkan lelaki tua itu. Penatua dari keluarga G yang bermartabat keluar untuk menyambut tamu, bahkan jika dia datang, dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dengan ragu, lelaki tua itu juga mengikuti. Tuan Chen. Cakra bergegas maju, dengan hormat mengikuti Dev dan berteriak. Klan G tua, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, jadi aku memberanikan diri untuk datang ke sini. Kata Dev. Ada apa dengan Tuan Chen? Mari kita bicara di dalam. Cakra buru-buru mengundang Dev ke dalam rumah. Dan lelaki tua itu tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Cakra G pergi untuk menyambut seorang pemuda. Old G, siapa orang ini? Dia membuatmu begitu hormat. Orang tua itu bertanya pada Cakra G. Ini Tuan Dev.
Setelah Cakra G selesai berbicara, dia berkata kepada Dev. Tuan Chen, ini Waldemar Jiang, pemilik Menara Tianluolou. Halo, Tuan Jiang. Dev mengangguk ke arah Waldemar Jiang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Di sisi lain, Waldemar Jiang memandang Dev dengan wajah penuh keterkejutan, lalu berkata dengan penuh semangat, kamu adalah orang yang mendirikan Gerbang Naga, berperang melawan aliansi seni bela diri, dan bahkan membunuh keluarga Watanabe dari negara Pulau Kan. Dev tertegun sejenak, wajahnya penuh keterkejutan. Dia tidak mengerti bagaimana Waldemar mengetahui situasinya dengan sangat baik di tempat rahasia. Tuan Chen, keluarga Jiang adalah juru bicara Tianluolou di dunia sekuler, jadi Walter Jiang berasal dari Tianluolou. Saat ini, Ferdinand melangkah maju dan menjelaskan kepada Dev. Ketika Dev mendengarnya, dia tiba-tiba menyadari dan kemudian menyadari bahwa semuanya dikatakan oleh Walter Jiang. Dan sepertinya keluarga G memiliki hubungan yang baik dengan Tianluolou, pantas saja Walter Jiang tidak memiliki permusuhan seperti yang lain saat pertama kali bertemu dengannya. Apa yang dikatakan Tuan Jiang tidak layak disebut. Dev tersenyum sedikit. Kamu benar-benar muda dan menjanjikan, Mata Jiang Wuya penuh dengan rasa iri. Tuan Jiang terlalu memuji saya. Saya memiliki beberapa hal untuk ditanyakan kepada para tetua klan G. Maaf. Dev meminta maaf. Kamu bicara. Waldemar Jiang dengan bijaksana menyingkir. Cakra G melambai dengan ringan, sebuah ruang tertutup muncul, dan kemudian berkata kepada Dev, Tuan Chen, mengapa Anda begitu terburu-buru mencari saya? Dev langsung memberitahu Cakra tentang hilangnya Yaeko, dan bahkan memberitahu tentang Yaeko yang dirasuki oleh jiwa orang suci. Bagaimanapun, menyembunyikan masalah ini dari Cakra G adalah hal yang salah. Ketika Cakra mendengar bahwa Yaeko hilang, dia langsung menjadi sangat cemas. Adapun dirasuki oleh jiwa orang suci, itu bukan apa-apa. Ketika jiwa Yaeko kembali ke tempatnya, jiwa orang suci di tubuhnya akan pergi begitu saja. Penatua G, apakah kamu memiliki cara untuk menemukan lokasi tepat Yaeko sehingga aku bisa menyelamatkannya? Dev datang ke Cakra hanya untuk mengetahui lokasi Yaeko. Cakra G mengerutkan kening, terlalu sulit bagi kami untuk menemukan Yaeko, tetapi tidak sulit jika ada Master Mantra. Temukan seseorang Master Mantra. Hanya saja teknik pesona sudah lama menurun, dan bahkan lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Aku tidak tahu di mana menemukan Master Mantra. Mendengar apa yang dikatakan Cakra G, mata Dev berbinar dan dia berkata. Ngomong-ngomong, aku tahu siapa yang bisa menggambar simbol pelacakan. Dev langsung memikirkan Matt Hu. Ketika Douglas melacak Dev, dia meminta Matt untuk menggambar simbol pelacakan. Ini membuat Dev tidak dapat melarikan diri dari pengejaran Douglas tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri. Memikirkan hal ini, Dev sedikit bersemangat dan ingin segera pergi mencari Matt Hu. Waldemar Jiang melihat ekspresi marah Dev, dan segera melangkah maju dan berkata. Saudara Dev, apakah Anda dalam situasi yang sulit? Jika Anda menghadapi situasi yang sulit, saya dapat meminta keluarga Jiang untuk membantu. Mereka semua adalah milik saya, jadi kamu tidak harus sopan. Waldemar Jiang menunjukkan minat yang kuat pada Dev, sepertinya dia ingin memenangkan hati Dev. Terima kasih, Tuan Jiang, atas kebaikan Anda. Ini masalah pribadi. Jika perlu, saya akan pergi ke keluarga Jiang Anda. Dev berkata dengan penuh terima kasih. Oke, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga Jiang, selama Anda berbicara, mereka harus patuh. Waldemar Jiang tersenyum. Setelah Dev mengucapkan selamat tinggal kepada Waldemar Jiang dan Cakra G, dia kembali ke ibu kota bersama Ferdinand G, sementara Dev bergegas menuju kota Baihai tanpa henti. Diperkirakan Matt masih berada di kota Praja Wenrou. Ketika Dev bergegas ke rumah Shen, Matt memang dikelilingi oleh dua wanita cantik, dan corak kulit Matt tidak terlalu bagus. Sekilas Dev tahu bahwa ini disebabkan oleh kesenangan yang berlebihan. Dev, kenapa kamu di sini? Melihat Dev, Matt melambaikan tangan kedua wanita cantik itu dan bertanya dengan heran. Jika aku tidak datang, kurasa kamu akan mati di kota Praja Wenrou. Lihat dirimu sekarang, kamu telah kehilangan semua energi. Dev menatap Matt tanpa daya dan berkata.
Matt terkekeh dan berkata, "Kamu tidak mengerti, aku juga sedang berlatih, hehehe. Kamu datang ke sini tiba-tiba, apakah kamu ada hubungannya denganku?" Matt bangkit dan meregangkan ototnya dan berkata, "Aku ingin kamu membuat beberapa jimat pelacakan," kata Dev. "Sial, pelacak bunga sangat memakan mana, siapa yang akan kamu lacak?" tanya Matt. "Ya Eko, dia hilang." Dev menjawab. "Apa? Apakah gadis itu masih hilang? Apakah dia hilang? Lagi pula, ribuan tahun yang lalu berbeda dengan sekarang." Matt tahu bahwa di dalam tubuh Yaiko ada jiwa yang telah hidup selama ribuan tahun. "Tidak, aku bisa merasakan dia terkunci dan dalam bahaya, tapi aku tidak bisa menemukan lokasi persisnya," kata Dev dengan wajah serius. Melihat keseriusan Dev, Matt juga menyingkirkan wajahnya yang tersenyum, sedikit mengernyit dan berkata, "Gadis itu sangat kuat, dan jelas bukan orang biasa yang bisa menangkapnya. Apakah kamu memiliki sesuatu dengan nafasnya?" Jika Matt ingin menggambar jimat pelacak, dia harus memiliki nafas tubuh lawan, jika tidak bagaimana dia bisa melacaknya. "Aku membawa." Dengan mengatakan itu, Dev mengeluarkan celana dalam Yaiko. Ketika Matt melihatnya, dia tercengang, menelan seteguk air liur dan berkata, "Kampret, kamu sengaja mengambil benda-benda ini agar aku tidak bisa menggambar simbol dengan tenang, kan?" Aku hanya merasa nafasnya paling kuat pada benda ini." Dev tidak terlalu memikirkannya saat itu, dia pergi ke istana teratai merah, mengambil celana dalam Yaiko lalu datang. "Oke, berikan padaku." Matt mengambil pakaian itu dan meletakkannya di atas meja, lalu mengeluarkan jimat kuning dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, jimat kuning itu terbakar, diikuti oleh pakaian Yaiko, dan semburan asap biru membubung. Saat jimat terbakar menjadi abu, Matt mengerutkan kening. "Mengapa kamu begitu jauh?" "Kenapa? Apakah kamu tahu di mana Yaiko berada?" Dev bertanya. Matt mengangguk, "Ya, ikut aku." Setelah selesai berbicara, Matt menghilang dalam sekejap, dan Dev mengikuti dari dekat. Keduanya melemparkan mantra mereka sendiri dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Setiap kali melewati jarak tertentu, Matt akan mengeluarkan jimat pelacak dan membakarnya untuk menentukan posisi tepat Yaiko. Segera Dev mengikuti Matt ke hutan yang sepi. "Tuan Hu, Anda tidak mungkin salah, bagaimana mungkin seseorang tertangkap di sini?" Melihat hutan yang sunyi di sekitar, Dev merasa sedikit luar biasa. "Jangan khawatir, aku tidak mungkin salah, apakah kamu masih meragukanku?" Matt melirik Dev. Tidak ragu." Dev tersenyum canggung, lalu keduanya memasuki hutan. Dev mengikuti Matt selama setengah jam lagi, tetapi Dev tiba-tiba berhenti dan menangkap Matt. "Apa yang salah?" Matt berbalik dan bertanya. Dev membuat gerakan diam, memberi isyarat kepada Matt untuk tidak berbicara, dan kemudian gelombang kesadaran ilahi perlahan memancar keluar. Segera, Dev menemukan bahwa di hutan di depan, sebenarnya ada dua orang yang secara langsung mengintegrasikan diri mereka ke dalam hutan. Akan sulit menemukan mereka jika tidak menggunakan indera spiritual untuk mendeteksi mereka. "Ninja?" Dev sedikit mengernyit. Dia tidak pernah berpikir bahwa di tempat seperti itu, bagaimana mungkin dua ninja dari negara pulau tiba-tiba muncul? Apalagi ninjutsu kedua orang ini sangat kuat, jika Dev tidak mendeteksi sedikit pun nafas sebelumnya, dia mungkin telah dibodohi oleh kedua orang ini. Dev mengedipkan mata pada Matt, lalu keduanya berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan mulai berjalan maju. Saat kedua ninja itu melihat Dev dan Matt, mereka semua terkejut, karena hanya sedikit orang yang datang ke sini. Kedua ninja itu saling memandang, lalu tiba-tiba muncul di belakang Dev dan Matt dalam sekejap, lalu dua pisau pendek samurai diletakkan di leher Dev dan Matt. "Kalian berdua, apa yang kalian lakukan di sini?" Seorang ninja menanyai Dev dan Matt. Keduanya sudah siap secara mental. Dev mengulurkan tangannya dan langsung meraih pisau pendek itu, dengan sedikit kekuatan, pisau pendek itu langsung patah. Ninja itu terkejut, dan dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, segenggam bubuk putih menuju ke arah Dev. Ini adalah langkah yang efektif untuk ninja mereka. Ketika menghadapi musuh yang lebih kuat dari mereka, mereka akan menggunakan tubuh mereka untuk melarikan diri. Hanya saja trik mereka tidak berguna bagi Dev. Dev mencibir,
lalu maju selangkah, dan langsung mengambil ninja itu. Melihat ini, ninja lain mengayunkan belati di tangannya, mencoba memenggal kepala Matt. Sial, kamu pikir aku pengganggu? Wajah Matt menjadi dingin, lalu dia mengelak, lalu langsung membuang 3 mantra di tangannya. 3 mantra dinyalakan, berubah menjadi 3 bola api, dan langsung menuju ke ninja. Ninja tidak bisa mengelak tepat waktu, dan tubuhnya langsung terbakar. Rasa sakit yang parah menyebabkan ninja terus berguling-guling di tanah, berusaha memadamkan api. Tapi itu adalah jimat api yang nyata, bagaimana bisa dipadamkan dengan begitu mudah? Begitu mudah ninja itu terbakar hidup-hidup dan berubah menjadi arang. Adegan tragis ini disaksikan oleh ninja lain, dan tubuhnya terus berguncang. Dia berjuang mati-matian, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali, seolah-olah kekuatan di tubuhnya telah disegel. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Apakah kamu menangkap seorang gadis? Dev bertanya pada ninja itu. Entahlah, kami tersesat di sini. Ninja itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Melihat ini, Dev menampar wajahnya, apakah kamu menganggap kami bodoh? Ninja itu ditampar, berhenti berbicara, dan menutup mulutnya rapat-rapat. Dev, lihat aku menggunakan jimat penggigitan tulang untuk membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, dan lihat apakah dia membuka mulutnya. Seperti yang dikatakan Matt, dia mengeluarkan jimat kuning, dan dengan cepat menariknya. Melihat hal tersebut, ninja tersebut tiba-tiba menggertakkan giginya, lalu membuka matanya lebar-lebar, dan menyemburkan seteguk darah hitam. Melihat ninja itu bunuh diri dengan meminum racun, Dev sedikit mengernyit. Tampaknya kelompok orang ini tidak sederhana, dan disiplinnya sangat ketat, dan mereka bunuh diri dengan meminum racun, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Dev dengan santai membuang tubuh ninja itu, dan berkata kepada Matt, Tuan Hu, ayo pergi. Hati-hati di masa depan. Matt mengangguk, lalu keduanya berjalan maju dengan hati-hati. Pada saat yang sama, kesadaran Dev menyebar, dan dia mulai mencari-cari. Selama ada ninja di sekitar, dia dapat segera menemukannya. Pada saat yang sama, di dalam gua, Jiro Ono sedang menatap Yeko di depannya. Melihat kecantikan Yaeko, Jiro Ono merasa sedikit lapar dan haus. Hanya saja Jiro Ono tidak berani melakukan apapun pada Yaeko karena nasihat Kazuo Kawaguchi. Saat Ono Jiro bangun, dia tiba-tiba merasakan perasaan ilahi. Ada yang menerobos masuk. Wajah Ono Jiro berubah, dan dia langsung memerintahkan dengan lantang. Cepat, beberapa orang masuk, satu kelompok bertemu musuh, dan yang lainnya tutup camp. Segera. Lebih dari selusin prajurit berbaju hitam bergegas keluar, dan pada saat ini, pintu masuk gua mulai mengeluarkan suara berderit, dan segera pintu masuk gua ditutup, dan menyatu dengan seluruh gunung, membuatnya tidak terlihat sama sekali. Semua. Tuan Hu, selusin orang telah datang. Dev mengingatkan Matt. Aku merasakannya, mereka semua adalah sekelompok wusung besar, bahkan bukan wuhou, sampah. Matt berkata dengan nada menghina. Orang-orang ini dipercayakan kepadamu, bisakah kamu menangani mereka? Dev memandang Matt. Kampret, kamu meremehkan saya. Saat Matt berbicara, dia menggumamkan sesuatu, dan kemudian seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ninja yang baru saja terbunuh. Aku berubah menjadi tampilan ini, dan memberi mereka kejutan. Matt tersenyum pada Dev. Dev hampir lupa bahwa Matt telah mempelajari mantra transformasi, dan itu diberikan olehnya sendiri. Kalau begitu mari kita tonton penampilanmu. Dev tersenyum ringan, lalu dia menegakkan tubuhnya, menyembunyikan dirinya di pohon, dan sepenuhnya menyembunyikan auranya. Matt berpura-pura terluka dan mulai berjalan ke depan, dan segera dia ditabrak oleh selusin prajurit yang datang. Bagaimana situasinya? Tanya seorang pemimpin kelompok terkemuka di kalangan samurai. Seseorang masuk dan membunuh orang-orang kita. Matt berkata dengan wajah pucat, terlihat lemah. Bajingan, jika seseorang berani masuk ke kemah kita, itu akan terkutuk. Kamu ikuti di belakang, aku akan membunuh penyusup. Pemimpin Timmerong dengan marah, lalu memimpin para prajurit untuk maju. Matt mengikuti di belakang dan menepuk pundak prajurit terakhir dengan ringan. Ada apa? Tanya samurai itu balik. Prajurit terakhir dengan ringan.
Tetapi ketika dia baru saja menoleh, yang dia lihat adalah belati yang bersinar, dan cahaya putih menyala, dan leher prajurit itu langsung terpotong. Sebelum dia bisa mengeluarkan suara, prajurit itu langsung menemui Hades. Matt mengulurkan tangannya, menopang mayat prajurit itu, dan membiarkannya jatuh ke tanah perlahan, agar tidak mengganggu orang di depan. Matt bergerak sangat bersih sehingga orang-orang di depan tidak menyadarinya sama sekali. Dan Matt terlihat seperti salah satu dari mereka sekarang, tidak ada yang akan mewaspadai dia sama sekali. Begitu saja, Matt menggunakan metode yang sama untuk membunuh beberapa prajurit satu demi satu Dev, yang bersembunyi di pohon, hampir tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, pemimpin kelompok itu masih berjalan maju dengan hati-hati, dengan satu tangan di atas pedang samurai, siap menyerang kapan saja. Setelah berjalan agak jauh, tetapi tidak ada penyusup yang terlihat, pemimpin tim sedikit mengernyit, kita akan mencari secara berpencar, kalian. Pemimpin tim berbalik dan hendak memberi perintah, tetapi ternyata di belakangnya kosong, kecuali Matt, tidak ada orang lain. Pemimpin kelompok terkejut, di mana mereka? Matt menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Pada saat ini, pandangan pemimpin kelompok terhadap Matt berubah sedikit, dan kemudian dia tiba-tiba menarik diri, siapa kamu? Matt melihat dirinya terungkap, dia tertawa, dan berubah kembali ke penampilan aslinya. Dev juga melompat turun dari pohon saat ini, dan berkata kepada Matt, Tuan Hu, jimat transformasi itu sangat bagus, tapi sayang sekali tidak bisa mengubah nafas. Jika memungkinkan, tidak ada yang bisa mengetahui perbedaannya. Masih ada mantra yang lebih kuat, kamu hanya belum melihatnya. Matt berkata dengan wajah bangga. Melihat Dev sedang mengobrol dengan Matt, pemimpin kelompok merasa diabaikannya, dan dia sangat marah, mengeluarkan pedang samurainya, dan mengayunkannya ke arah Dev dan Matt dengan raungan. Dev baru saja meraih pedang samurai itu dengan santai, diikuti dengan sedikit kekuatan, dan pedang samurai itu langsung patah. Melihat ini, pemimpin tim tercengang sesaat, baru kemudian dia menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan Dev. Pemimpin kelompok itu berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi Dev menamparnya menjadi bubur. Orang terakhir, jangan serahkan padaku, biarkan aku memiliki rumah yang penuh. Matt memandang pemimpin tim yang ditembak mati oleh Dev, dan berkata dengan menyesal. Tidak ada waktu untuk menunda, ayo cepat pergi. Dev bergegas maju dengan cepat, dan Matt mengikuti di belakang. Keduanya segera tiba di kaki gunung, memandangi gunung tanpa jejak, sudut mulut goa sedikit terangkat. Orang-orang itu mengira dengan menyamarkan pintu masuk gua, Dev tidak akan bisa menemukannya. Baru saja, kesadaran Dev telah mengunci posisi mereka. Melihat gunung di depannya, tinju Dev mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Lalu dia meninju keluar. Ledakan. Seluruh gunung berguncang, dan lubang di depannya langsung terbuka. Apa yang telah terjadi? Ono Jiro terkejut, seluruh gua terus berguncang. Kapten Ono, seseorang mendobrak. Seorang bawahan bergegas untuk melapor. Cepat, aktifkan lingkaran sihir. Jiro Ono memerintahkan dengan keras. Tapi pada saat ini Dev, saat lubang terbuka, aura akrab Yeko terasa. Tepat di dalam. Dev dan Matt dengan cepat berlari menuju gua. Tetapi ketika mereka berlari ke dalam gua barusan, mereka melihat lusinan sinar putih bersinar ke arah mereka. Segera setelah itu, sinar cahaya ini berkelok-kelok menjadi jaring besar, dan Dev serta Matt terbungkus di dalamnya. Pada saat yang sama, Ono Jiro bergegas mendekat dengan orang-orangnya dan mengepung Dev dan yang lainnya dengan erat. Siapa kalian? Bagaimana kalian menemukan tempat ini? Tanya Ono Jiro. Kami adalah nenek moyangmu, dan aku menemukan tempat yang rusak ini dengan sedikit keajaiban. Cepat dan lepaskan gadis yang kamu tangkap, atau kamu akan menjadi bubur. Dev berkata pada Ono Jiro. Dev tidak akan bisa menemukannya. Ternyata kamu di sini untuk mencari gadis itu, tapi percuma kamu datang ke sini. Tidak ada yang bisa selamat ketika masuk ke sini. Jiro Ono penuh percaya diri. Sekarang Dev dan yang lainnya terikat oleh lingkaran sihir, Ono Jiro tidak takut sama sekali. Siapa yang menangkapnya? Lagi pula, dengan kemampuanmu, tidak mungkin menangkap gadis itu. Dev bertanya pada Ono Jiro. Ono Jiro sendiri hanyalah seorang wusong, bagaimana dia bisa menangkap Yaiko?
Meski kekuatan Yaiko ditekan, dia masih bisa menampilkan kekuatan Wuhou Agung yang tidak sebanding dengan Jiro Ono. Sekarang kamu tahu siapa yang menangkapnya, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu akan segera mati. Jiro Ono mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Kenapa, kita semua menjadi tahanan, dan kamu tidak berani mengatakannya? Apakah tuanmu memberitahumu? Dev menatap Jiro Ono dengan wajah mengejek dan bertanya. Dia sengaja memprovokasi Ono Jiro, Dev sangat ingin tahu siapa yang bisa menangkap Yaiko. Ketika Dev melihat para prajurit negara pulau ini, dia sebenarnya memiliki tebakan di dalam hatinya, tetapi dia ingin memverifikasi apakah tebakannya benar atau tidak. Jadi bagaimana jika aku memberitahumu? Gadis itu ditangkap oleh Tuan Kawaguchi, sepertinya ada rahasia pada gadis itu. Onojiro berkata dengan ceroboh. Bagaimanapun, Dev dan yang lainnya akan segera mati, jadi tidak apa-apa memberitahu mereka. Benar saja, Kazuo Kawaguchi adalah satu-satunya yang bisa membawa Yaiko ke sini. Mata Dev sedikit memadat, dan ada cahaya dingin di matanya. Apa yang kalian penduduk pulau lakukan dengan markas kalian di sini? Dev bertanya pada Onojiro. Prajurit negara pulau ini diam-diam mendirikan markas di Daxia, pasti ada rencana. Dev ingin bertanya, apa yang orang-orang ini coba lakukan? Hanya saja kali ini, Onojiro tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan dingin berkata, ketika kematian sudah dekat, kamu masih ingin menanyakan banyak hal. Bunuh mereka untukku. Onojiro memerintahkan dengan keras. Dia selalu merasa bahwa Dev sengaja mencoba menipunya. Beberapa samurai, memegang pedang samurai, menikam Dev dan Matt. Melihat ini, Matt buru-buru berteriak, Dev, kamu memiliki tubuh yang kuat dan tidak takut dengan pedang dan senjata, tapi aku tidak bisa. Tapi kamu pasti bisa menghancurkan formasi ini. Matt tahu bahwa Dev pasti bisa menembus formasi ini. Hancurkan? Apakah kamu bercanda? Ini adalah formasi yang secara pribadi dibuat oleh utusan sekte Jingguo kami. Bagaimana kamu bisa memecahkannya? Saat Jiro Ono selesai berbicara, dia melihat cahaya keemasan keluar dari tubuh Dev. Aura menakutkan menyapu, dan beberapa prajurit yang bergegas ke arah mereka langsung terlempar ke tanah oleh aura menakutkan. Dan jaring yang terbuat dari puluhan sinar cahaya langsung berubah menjadi kehampaan. Kamu, Onojiro tampak terkejut, kamu sebenarnya adalah Wuhou Agung. Wajah Jiro Ono sangat jelek. Tuan Hu, aku akan memberimu kepala kecil, dan memberiku kepala kecil ini, bagaimana? Dev berkata kepada Matt. Tidak masalah. Matt mengangguk. Saya melihat Dev melangkah keluar, dan aura menakutkan meletus dari tubuhnya setelah merasakan aura dari Dev, Jiro Ono berbalik dan lari. Kamu masih ingin lari? Dev mencibir, dan segera mengejarnya. Melihat ini, Onojiro tiba-tiba menampar telapak tangannya ke belakang, dan beberapa batu besar langsung menuju Dev. Dev baru saja meninju, dan batu-batu besar itu langsung berubah menjadi bubuk. Dan pukulan Dev terus berlanjut, memukul dada Onojiro dengan keras. Tulang rusuk Onojiro patah, dan seteguk darah menyembur keluar. Jiro Ono tidak berani tinggal, tubuhnya kabur dengan cepat lagi. Dev mengejarnya dengan santai, karena dia tahu bahwa Jiro Ono pasti akan menuntunnya untuk menemukan Yaiko. Tapi Jiro Ono tidak bodoh, tentu saja dia tahu niat Dev, dan dia tidak membawa Dev lari ke tempat Yaiko ditahan. Gua tempat Jiro Ono melarikan diri menjadi semakin sempit, dan juga membawa aura yang menakutkan. Saat Jiro Ono berlari ke depan, dia tiba-tiba menampar telapak tangannya ke arah dinding batu, dan cahaya keemasan keluar dari kedua sisi dalam sekejap. Karena pintu masuk gua itu sempit, Dev tidak punya ruang untuk mengelak sama sekali. Seberkas cahaya keemasan menghantam tubuh Dev. Jiro Ono berhenti sambil mencibir. Tetapi ketika cahaya keemasan menerpa Dev, Dev tidak bergerak sama sekali, dan bahkan tidak ada bekas luka sedikit pun di tubuhnya. Garis-garis cahaya keemasan itu sepertinya kosong. Ini, Jiro Ono tertegun. Awalnya, jika Dev dibawa ke sini dan mesinnya dinyalakan, Dev bisa terbunuh, tapi dia tidak menyangka tubuh Dev begitu kuat. Kemana kamu mau pergi? Dev memandang Onojiro dengan dingin, lalu dia meninju, dan angin tinju yang menakutkan langsung menjatuhkan Onojiro.
Bersambung ke episode 174. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.